Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Salsabila dengan NIM 24040122120033. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari PPT dari kelompok 1 sampai 13. Yang pertama, kelompok 1 tentang modalitas pada medical imaging. Berikut ringkasan dari tiap slide dari Introduction to Medical Imaging. Yang pertama, di sini tuh modalitas pada medical imaging ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama ada radiografi umum, ada fluoroskopi, mamografi, CT scan, MRI, ultrasonografi atau USG, ada Doppler ultrasound, pencitraan kedokteran nuklir, planar imaging, SPECT, PET, modalitas gabungan, contohnya yaitu SPECT CT, PET atau MRI. Yang pertama yaitu radiografi umum. Radiografi umum menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar proyeksi dua dimensi atau 2D, digunakan untuk diagnosis patah tulang, kanker paru-paru, dan lain-lain. Yang kedua, ada fluoroskopi, menyediakan gambar real time menggunakan detektor sinar X, berguna untuk anatomi bergerak seperti jantung. Yang ketiga, ada mamografi, teknik radiografi payudara dengan energi sinar X rendah, deteksi kanker payudara. Yang keempat, ada CT scan atau computed tomography scanning, menciptakan gambar irisan tubuh pasien dalam bentuk 3D untuk menampilkan detail anatomi tanpa superposisi struktur. Yang kelima ada MRI atau magnetic resonance imaging, menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk mencitrakan struktur mikromagnetik jaringan, cocok untuk pencitraan jaringan lunak. Yang keenam ada ultrasonografi atau USG, menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk mencitrakan jaringan non-invasif, ideal untuk organ dalam dan kehamilan. Yang ketujuh ada Doppler ultrasound, menggunakan gelombang suara untuk mengevaluasi pembuluh darah dan aliran darah. Jenis color Doppler, ada spectral Doppler, ada power Doppler, dan lain-lain. Yang kedelapan ada pencitraan kedokteran, ada planar imaging, itu pencitraan dua dimensi menggunakan radioisotop, ada SPECT, memberikan informasi fungsional dengan keunggulan tomografi. Selanjutnya ada PET, itu memanfaatkan radiofarmaka untuk menggambarkan fungsi metabolisme dari tubuh secara 3 dimensi. Yang kesembilan ada modalitas gabungan, penggabungan teknik nuklir atau SPECT atau PET dengan pencitraan anatomi CT atau MRI untuk meningkatkan akurasi diagnostik. Yang terakhir ada properti gambar, ada kontras dan resolusi spasial, di mana kontras itu perbedaan dalam skala abu-abu pada gambar, yang resolusi spasial yaitu kemampuan sistem mencitrakan detail kecil tergantung pada modalitas yang digunakan. Buat rekan saya boleh masuk untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Baik, saya mau bertanya yang pertama, apa yang dimaksud dengan modalitas radiologi diagnostik? Oke, izin jawab ya. Yang dimaksud dengan modalitas radiologi diagnostik adalah berbagai teknik pencitraan medis yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit atau kondisi dalam tubuh. Modalitas ini sendiri itu termasuk sinar X, CT scan atau computed tomography scanning, MRI, USG, dental, dan fluoroskopi yang membantu dokter untuk memvisualisasikan struktur dan fungsi organ-organ dalam tubuh. Oke. Yang kedua, bagaimana MRI menghasilkan gambar tubuh? Oke, MRI atau magnetic resonance imaging menghasilkan gambar menggunakan medan magnet kuat dan gelombang radio. Medan magnet menyebabkan proton di dalam tubuh beresonansi. Sinyal yang dipancarkan oleh proton ini ditangkap dan diolah oleh komputer untuk menghasilkan gambar detail struktur dari jaringan tubuh. Boleh ke pertanyaan selanjutnya? Oke. Yang ketiga, apa fungsi agen kontras dalam modalitas radiologi? Oke, fungsi agen kontras dalam modalitas radiologi itu untuk meningkatkan visibilitas struktur
tertentu atau organ dalam gambar radiologi. Agen ini menyerap atau memblokir sinar X atau sinyal dari MRI sehingga jaringan yang diberikan kontras tampak lebih jelas, membantu dalam identifikasi dan diagnosis. Oke. Yang keempat, apa fungsi utama dari radiografi dental dalam kedokteran gigi? Fungsi utama dari radiografi dental dalam kedokteran gigi untuk memvisualisasikan struktur gigi, tulang rahang, dan jaringan di sekitar mulut, membantu dalam diagnosis kerusakan gigi, penyakit periodontal, infeksi, dan kondisi lain yang tidak terlihat secara langsung gitu. Yang terakhir, apa keuntungan utama MRI dibanding dengan CT scan? MRI sendiri itu tidak menggunakan radiasi pengion seperti CT scan sehingga dianggap lebih aman terutama untuk pemeriksaan pada anak-anak atau pemeriksaan berulang. Selain itu, MRI sendiri memberikan gambar jaringan lunak dengan resolusi yang lebih tinggi sehingga cocok untuk evaluasi otak, sumsum tulang belakang, sendi, dan otot. Terima kasih atas jawabannya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok 2 tentang radiasi dan atom. Ringkasan dari presentasi Radiation and the Atom yang pertama tentang pengantar radiasi. Radiasi sendiri adalah energi yang bergerak melalui ruang atau materi. Kategori utamanya ada radiasi elektromagnetik, yaitu tidak bermassa seperti gelombang radio, cahaya tampak, sinar X, dan sinar gamma. Untuk radiasi partikel itu bermassa seperti partikel alfa, beta, dan neutron. Selanjutnya tentang dualitas gelombang partikel, cahaya sendiri dapat berperilaku sebagai gelombang dan partikel. Contohnya yaitu pencitraan kedokteran nuklir menggunakan interaksi foton dan elektron. Dan selanjutnya yaitu tentang karakteristik gelombang dan partikel. Gelombang memiliki amplitudo panjang gelombang, periode, dan frekuensi. Buat partikel elektromagnetik itu disebut dengan foton, energinya dinyatakan dalam elektron volt. Yang keempat atau yang selanjutnya tentang struktur atom. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif yaitu proton dan neutron dan elektron itu bermuatan negatif. Sebagian besar dari volume atom itu adalah ruang kosong. Yang kelima tentang energi pengikatan elektron. Elektron yang lebih dekat ke inti itu memiliki energi pengikatan lebih besar. Energi pengikatan meningkat seiring jumlah proton dalam inti. Yang keenam yaitu radiasi dari transisi elektron. Elektron dari kulit luar itu mengisi kekosongan pada kulit dalam, menghasilkan sinar X karakteristik atau elektron Auger. Yang ketujuh tentang komposisi dan gaya nuklir. Nukleus terdiri dari proton dan neutron ditahan oleh gaya kuat. Nuklida itu diklasifikasikan sebagai isotop, isobar, isoton, atau isomer. Yang ke-8 yaitu tentang stabilitas nuklir dan radioaktivitas. Nuklida stabil memiliki rasio neutron-proton tertentu. Selanjutnya tentang nuklida radioaktif meluruh melalui emisi alfa, beta, atau gamma. Yang ke-9 tentang energi pengikatan nuklir. Energi yang menahan nukleon dalam inti itu disebut energi pengikatan. Massa inti lebih kecil dari total massa penyusunannya atau cacat massa. Yang terakhir atau yang ke-10 tentang fisi dan fusi nuklir. Fisi sendiri itu inti besar terpecah menjadi dua bagian lebih kecil atau menghasilkan energi, sedangkan fusi itu inti kecil bergabung membentuk inti lebih besar juga menghasilkan energi. Oke, sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Buat rekan saya Radita boleh masuk. Izin mau bertanya lagi. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan radiasi elektromagnetik? Oke, terima kasih. Izin menjawab. Yang dimaksud dengan radiasi elektromagnetik adalah energi yang merambat melalui ruang atau materi
tanpa memerlukan media untuk merambat dengan kecepatan maksimum dalam ruang hampa itu sebesar 2,998 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Boleh lanjut pertanyaan selanjutnya? Izin bertanya lagi. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan dualitas gelombang partikel dalam radiasi elektromagnetik? Oke, dualitas gelombang partikel adalah konsep bahwa radiasi elektromagnetik itu dapat berperilaku sebagai gelombang maupun partikel atau foton tergantung pada kondisi interaksinya. Boleh lanjut pertanyaan lagi? Ya, izin bertanya lagi. Apa sih fungsi dari partikel beta dalam konteks radiasi partikular? Partikel beta sendiri itu yang dipancarkan oleh atom radioaktif dan dapat digunakan dalam beberapa aplikasi pencitraan medis karena sifatnya sendiri yang dapat menyebabkan ionisasi. Boleh lanjut next pertanyaan? Aku mau tanya lagi, bagaimana proses di mana energi harus diserap untuk mengangkat elektron dari kulit K ke kulit L, dan mengapa energi ini bersifat positif? Uh, izin jawab ya. Proses pengangkatan elektron dari kulit K ke kulit L itu melibatkan penyerapan energi yang setara dengan perbedaan energi pengangkatan antara kedua kulit tersebut. Energi ini bersifat positif karena elektron perlu mengatasi gaya tarik kolom yang dihasilkan oleh inti atom. Baik, aku mau tanya yang terakhir, apa dampak dari ruang kosong dalam atom terhadap sifat fisik dan kimia materi? Oke, izin jawab. Yang terakhir yaitu ruang kosong dalam atom sendiri memberikan dampak signifikan terhadap sifat fisik dan kimia materi. Ketidakpadatan ini memungkinkan atom untuk berinteraksi secara fleksibel dengan atom lain, menciptakan berbagai jenis ikatan kimia. Dalam gas, ruang kosong di antara atom memfasilitasi pergerakan bebas, menjelaskan sifat gas yang mengambang dan kompresibel. Dalam zat padat, ruang kosong dapat mempengaruhi struktur kristal dan kekuatan material. Baik, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya dari kelompok 3 tentang interaksi radiasi dengan materi. Yang pertama ada interaksi partikel. Oke. Radiasi pengion meliputi partikel bermuatan, alfa, beta, proton, positron, dan partikel tak bermuatan atau neutron. Partikel bermuatan mengalami eksitasi, ionisasi, atau radioaktif loss. Selanjutnya ada Bragg peak. Itu menggambarkan puncak kehilangan energi selama perjalanan partikel melalui materi. Yang kedua ada interaksi sinar X dan gamma. Ketika foton melintasi materi, itu ada 4 interaksi utama. Yang pertama ada hemburan Rayleigh, hemburan Compton, dan ada efek fotolistrik dan ada produksi pasangan. Hemburan Rayleigh sendiri itu terjadi pada sinar X energi rendah tanpa ionisasi. Sedangkan hemburan Compton itu foton menabrak elektron valensi menghasilkan ionisasi dan foton hemburan. Efek fotolistrik itu foton mentransfer energi penuh ke elektron melepaskan fotoelektron. Kalau produksi pasangan itu foton dengan energi lebih dari 1,02 mega elektron volt menghasilkan elektron dan positron. Yang ketiga ada fenomena khusus. Yang pertama Bremsstrahlung, yaitu radiasi yang muncul akibat perlambatan elektron berkecepatan tinggi. Yang kedua ada anihilasi positron. Itu penggabungan positron dengan elektron menghasilkan 2 foton. Yang ketiga itu ada interaksi neutron. Neutron berinteraksi dengan inti atom menyebabkan eksitasi dan ionisasi. Yang keempat ada linear energy transfer atau LET. Yang pertama ada mengukur
energi yang disimpan partikel di jalur lintasannya atau kilo elektron volt. Yang kedua ada mempengaruhi efektivitas radiasi terhadap materi. Yang terakhir itu ada implikasi diagnostik hamburan Compton dan efek fotoelektrik atau fotolistrik itu mempengaruhi kualitas gambar medis. Sementara dari Brunstahling sendiri digunakan dalam pencitraan diagnostik. Baik, sesi selanjutnya akan diskusi dengan rekan saya atau tanya jawab mengenai materi yang saya paparkan. Buat rekan saya, Radita, boleh masuk. Bertanya, yang pertama, mengapa hamburan Rayleigh lebih mungkin terjadi pada sinar X berenergi rendah dibandingkan dengan sinar X berenergi tinggi? Izin menjawab. Hamburan Rayleigh sendiri lebih mungkin terjadi pada sinar X berenergi rendah karena proses ini melibatkan seluruh atom berosilasi tanpa menyebabkan ionisasi. Pada energi yang lebih tinggi, interaksi seperti hamburan Compton dan penyerapan fotoelektrik yang melibatkan elektron individu itu menjadi lebih dominan. Boleh ke pertanyaan selanjutnya? Bagi yang bertanya lagi, apa sih dampak dari hamburan Compton terhadap kualitas gambar dalam pencitraan medis? Izin menjawab, hamburan Compton mengurangi kualitas gambar dalam pencitraan medis karena foton yang tersebar dapat menyebabkan noise dan mengurangi kontras. Foton tersebar ini masih memiliki cukup energi untuk mencapai detektor gambar sehingga menyebabkan keburaman dan menurunkan ketajaman visual dari gambar medis. Boleh next pertanyaan? Ya, izin bertanya lagi. Yang ketiga, bagaimana efek fotolistrik mempengaruhi pemilihan bahan kontras dalam radiografi? Izin menjawab, efek fotolistrik mempengaruhi pemilihan bahan kontras dalam radiografi dengan memberikan prioritas pada material dengan nomor atom tinggi seperti yodium yang meningkatkan kontras gambar. Bahan dengan nomor atom tinggi itu lebih mungkin mengalami efek fotolistrik sehingga memungkinkan penyerapan sinar X yang lebih efektif dan meningkatkan perbedaan kontras antara berbagai jaringan dalam gambar. Boleh next pertanyaan? Baik. Yang keempat, mengapa produksi pasangan tidak signifikan dalam pencitraan medis standar? Izin menjawab, produksi pasangan tidak signifikan dalam pencitraan medis standar karena proses ini itu membutuhkan energi foton yang jauh lebih tinggi, sekitar lebih dari 1,02 mega elektron volt daripada energi yang biasanya digunakan dalam teknik diagnostik yang umumnya berada di bawah rentang tersebut. Energi yang tinggi diperlukan untuk memproduksi pasangan elektron positron dan rentang energi tersebut tidak digunakan dalam pencitraan diagnostik umum. Mungkin dari aku itu aja. Sudah cukup. Oke, terima Sudah cukup kasih membawa. atas sesi diskusi atau tanya jawab sama Radita. Saya akan melanjutkan ke materi berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya dari kelompok 4 tentang interaction of radiation with material. Yang pertama tentang pendahuluannya yaitu materi membahas tentang atenuasi sinar X dan gamma, absorpsi energi, energi radiasi, dosis ekuivalen, dan dosis efektif. Yang kedua tentang atenuasi sinar X dan gamma. Atenuasi sendiri yaitu penghilangan foton saat melewati bahan karena absorpsi dan hemburan. Koefisien atenuasi linear yaitu fraksi foton yang hilang per ketebalan material. Selanjutnya yaitu tentang HVL atau half value layer, yaitu ketebalan bahan yang mengurangi intensitas menjadi setengahnya. Berikutnya tentang energi efektif, yaitu perkiraan daya penetrasi sinar X polienergi. Berikutnya tentang dari beam hardening,
yaitu spektrum sinar bergeser ke energi lebih tinggi setelah melewati materi. Yang ketiga, tentang absorpsi dari energi sinar X dan gamma. Fluensi dan flux yaitu mengukur jumlah foton atau energi yang melewati suatu area. Dan selanjutnya tentang kerma. Kerma itu energi kinetik yang dilepaskan partikel bermuatan per satuan massa medium. Berikutnya tentang koefisien transfer energi massa, yaitu bagian energi foton yang ditransfer ke partikel bermuatan. Yang keempat, tentang dosis serap dan paparan. Dosis serap sendiri yaitu energi radiasi yang diserap per satuan massa. Dan berikutnya tentang paparan atau exposure, yaitu muatan listrik yang dihasilkan oleh sinar X atau gamma pada udara, yaitu satuannya Roentgen. Yang kelima, tentang energi, dosis ekuivalen, dan dosis efektif. Dosis ekuivalen sendiri itu dosis yang memperhitungkan jenis radiasi untuk efek biologis, yaitu Sievert satuannya. Sedangkan dosis efektif itu menghitung sensitivitas organ untuk meminimalkan resiko stokastik. Yang terakhir yaitu tentang import dose. Import dose sendiri yaitu energi yang diserap suatu medium akibat paparan radiasi, dihitung dengan dosis dan massa medium. Sesi selanjutnya yaitu diskusi dengan rekan saya. Buat Radita, boleh masuk. Izin bertanya lagi, yang pertama itu berapa sih energi yang dibutuhkan untuk produksi pasangan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi, energi yang dibutuhkan untuk produksi pasangan yaitu sekitar 1,02 mega elektron volt. Boleh di Yang next pertanyaan. kedua, izin bertanya lagi, dosis ekuivalen itu apa sih? Oke, izin menjawab. Jadi, dosis ekuivalen sendiri itu adalah dosis yang diperlukan oleh suatu jenis radiasi untuk menghasilkan efek biologis yang sama. Boleh next pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan tentang kerma beserta satuannya. Baik, terima kasih. Izin menjawab. Kerma sendiri itu didefinisikan sebagai energi kinetik yang ditransfer ke partikel bermuatan dengan mengionisasi radiasi per satuan massa. Dengan satuannya sendiri yaitu Gray. Izin bertanya lagi, pada persamaan pelemahan intensitas suatu sinar X atau sinar gamma, terdapat koefisien atenuasi yang merupakan gabungan dari peristiwa interaksi sinar dengan apa aja sih? Oke, izin menjawab. Jadi yang pertama ada Rayleigh scattering, yang kedua ada efek fotolistrik, yang ketiga ada hamburan Compton, yang terakhir ada produksi pasangan gitu. Baik, untuk yang terakhir, izin bertanya, apa yang dimaksud dengan beam hardening dan apa manfaatnya dalam proses penciptaan medis? Oke, izin menjawab ya. Jadi beam hardening sendiri itu adalah proses penghilangan foton berenergi rendah dari sinar X polienergetik ketika melewati suatu materi. Kegunaan dari prinsip beam hardening ini ialah untuk menyaring filter foton berenergi rendah yang tidak diperlukan selama proses pencitraan atau penyinaran dilakukan, yang dimana akan berpengaruh terhadap dosis dan citra yang dihasilkan gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya, cukup menjawab. Oke, saya akan melanjutkan ke next materi. Melanjutkan materi dari kelompok 5 tentang image quality. Yang pertama, pendahuluan, gambar medis dioptimalkan untuk informasi diagnostik, bukan estetika. Jadi kualitas gambar itu
ditentukan oleh informasi anatomis atau fungsional yang disampaikan dengan mempertimbangkan dosis radiasi yang diterima pasien. Yang selanjutnya tentang resolusi spasial. Dari resolusi spasial sendiri itu untuk mengukur detail terkecil yang bisa dilihat pada sistem pencitraan. Tidak hanya dipengaruhi oleh ukuran piksel, tetapi juga faktor lain seperti amplitudo dari objek gitu. Dari amplitudo sinyal objek. Yang selanjutnya, yang keempat tentang fungsi sebaran titik atau PSF. PSF sendiri itu menggambarkan respon sistem terhadap sumber titik input. Dan pada sistem stasioner, PSF konstan di seluruh bidang pandang. Yang kelima tentang fungsi sebaran garis atau LSF. LSF sendiri itu untuk mengukur distribusi intensitas garis pada gambar dan juga digunakan untuk mengevaluasi ketajaman sistem pencitraan. Yang keenam tentang ESF atau fungsi sebaran tepi, di mana fungsi sebaran tepi atau ESF itu menggunakan tepi tajam untuk menilai distribusi spasial fenomena seperti glare di scatter. Berguna untuk mengukur efek amplitudo rendah yang meluas. Yang selanjutnya tentang konvolusi. Jadi konvolusi sendiri itu proses matematika penting untuk menggambarkan pengaburan dan rekonstruksi dari gambar. Dan juga kernel konvolusi dapat digunakan untuk operasi seperti pengaburan, penajaman, atau deteksi tepi. Selanjutnya tentang hubungan antar fungsi penyebaran. Jadi PSF, LSF, dan ESF itu memiliki hubungan matematis melalui konvolusi. Sedangkan LSF adalah turunan dari ESF. Sedangkan ESF sendiri adalah integral dari LSF. Baik, selanjutnya tentang mekanisme pengaburan. Faktor-faktor fisik seperti defokus, ketebalan layar, difusi cahaya, ukuran piksel, dan noise mempengaruhi resolusi spasial. Untuk modulasi transfer fungsi atau MTF itu digunakan untuk mengukur kemampuan sistem mempertahankan detail. Jadi kesimpulannya, fungsi sebaran dari seperti LSF digunakan untuk menganalisis dampak pengaburan fisik dan resolusi spasial dalam pencitraan medis. Oke, sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab dengan rekan saya. Bertanya. Dalam hal resolusi spasial, berapa piksel X piksel yang digunakan dalam CT, MRI, dan USG? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi resolusi spasial dalam pencitraan medis bervariasi. Misalnya CT memiliki resolusi antara 512 kali 512 hingga 1024 kali 1024 piksel per irisan dengan ukuran Fox sekitar 0,5 sampai 1 mm, cocok untuk mendeteksi detail dari jaringan keras. Sedangkan misal kalau untuk MRI biasanya mencapai resolusi dari 256 kali 256 hingga 512 kali 512 piksel per irisan dengan Fox sekitar 1 sampai 3 mm tergantung kekuatan medan magnet. Sementara untuk USG sendiri atau ultrasonografi itu memiliki resolusi lebih rendah sekitar 128 kali 128 hingga 512 kali 512 piksel dengan ketelitian 0,5 sampai 2 mm karena keterbatasan sinyal dari ultrasonik gitu. Baik, izin bertanya lagi.
Bagaimana sih cara menentukan apakah resolusi spasial gambar sudah optimal? Baik, izin menjawab. Resolusi spasial gambar dianggap optimal jika detail yang dibutuhkan untuk diagnosis terlihat jelas tanpa terlalu banyak noise atau kehilangan informasi penting. Hal ini dicapai dengan menyesuaikan parameter seperti ukuran voxel, intensitas sinyal, dan frekuensi pemindahan sesuai dengan kebutuhan klinis dan area tubuh yang diperiksa. Baik, izin bertanya lagi. Jelaskan apa yang dimaksud resolusi spasial. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, resolusi spasial itu menggambarkan seberapa detail yang dapat dilihat pada suatu citra. Secara sederhana, resolusi spasial sendiri itu berkaitan dengan seberapa kecil objek yang dapat dibedakan pada suatu sistem pencitraan. Izin bertanya selanjutnya itu apa fungsi line split function? Oke, line split function sendiri atau LSF seperti yang saya jelaskan dari materi, jadi suatu alat ukur yang digunakan untuk mengkarakterisasi resolusi spasial suatu sistem pencitraan. LSF sendiri pada dasarnya itu menjelaskan bagaimana sistem pencitraan merespon terhadap input berupa garis. Baik, izin bertanya yang terakhir, apa yang dimaksud dengan konvolusi? Oke, konvolusi sendiri itu adalah operasi matematika yang menggabungkan dua fungsi untuk menghasilkan fungsi ketiga. Dalam pencitraan medis sendiri, konvolusi itu kita gunakan untuk menerapkan filter atau memodifikasi gambar. Misalnya untuk menghaluskan atau menajamkan detail. Proses ini melibatkan menggeser satu fungsi, filter atau kernel di atas fungsi lain gambar dan menghitung nilai gabungan pada setiap titik yang menghasilkan efek tertentu sesuai filter yang digunakan. Apakah menjawab? Baik, sudah cukup menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih juga. Selanjutnya akan aku next ke materi berikutnya. Akan melanjutkan ke materi berikutnya dari kelompok 6 tentang image quality dari bab 4. Topik yang akan dibahas dari bab 4 sendiri ada domain frekuensi, ada resolusi kontras, ada tekstur noise, dan spektrum daya noise. Boleh next dari yang pertama tentang domain frekuensi. Frekuensi spasial sendiri itu menggambarkan detail gambar per unit panjang, sedangkan frekuensi tinggi itu menunjukkan detail halus, frekuensi rendah terkait dengan detail besar. Yang selanjutnya, boleh next, itu tentang transformasi Fourier, di mana deret Fourier sendiri itu menguraikan fungsi kompleks menjadi gelombang sinusoidal, sedangkan transformasi Fourier itu mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Untuk inverse Fourier transform itu mengembalikan sinyal ke domain waktu atau ruang. Untuk materi selanjutnya tentang modulation transfer function atau MTV. MTV sendiri itu mengukur kemampuan sistem untuk mentransfer detail dari objek ke gambar. Frekuensi quiz itu tentang frekuensi maksimum yang bisa dideteksi tanpa aliasing. Sedangkan presumblit dari MTV itu teknik untuk meningkatkan resolusi spasial. Untuk fungsi dari Rich dan Snitch itu untuk model matematis sistem respons spasial. Sebab selanjutnya tentang resolusi kontras. Resolusi kontras sendiri itu kemampuan mendeteksi perubahan halus dalam skala abu-abu di tengah noise berhubungan dengan rasio sinyal to noise atau SNR. Selanjutnya tentang noise pada gambar, jenis noise. Ada beberapa jenis noise sendiri. Yang pertama ada grain noise, ada electronical noise, ada struktur noise, ada anatomical noise, dan ada quantum noise. Grain noise sendiri yaitu noise acak dari material film.
Sedangkan electronic noise itu intinya tentang noise dari sinyal elektronik. Terus struktur noise itu noise tetap akibat pengaturan detektor. Anatomical noise itu gangguan anatomi yang tidak relevan untuk diagnosis. Sedangkan quantum noise itu noise dari jumlah kuanta yang rendah. Berikutnya tentang distribusi statistik, pengukuran noise non-parametrik yaitu analisis distribusi tanpa asumsi statistik. Distribusi normal, distribusi Gaussian yang sering digunakan. Distribusi Poisson itu statistik untuk noise kuantum dengan parameter tunggal. Berikutnya tentang tekstur noise. Spektrum daya noise atau NPS itu menunjukkan variasi noise tergantung pada frekuensi, sedangkan noise tidak berkorelasi disebut dengan white noise. Penutup dari materi ini itu untuk memahami domain frekuensi, noise, dan resolusi kontras sangat penting untuk optimasi kualitas dalam pencitraan medis. Sesi selanjutnya diskusi atau tanya jawab dengan rekan saya. Izin bertanya kembali. Apa itu yang pertama, apa itu domain frekuensi dalam analisis pencitraan medis? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi, domain frekuensi itu adalah cara untuk mengungkapkan resolusi sistem yang menggambarkan seberapa sering detail gambar itu berubah per unit panjang. Boleh next pertanyaan? Yang kedua, apa itu transformasi Fourier dan bagaimana penggunaannya dalam pencitraan medis? Baik, transformasi Fourier sendiri itu adalah algoritma yang mengubah sinyal dari domain waktu atau ruang ke domain frekuensi. Dalam pencitraan medis itu digunakan untuk filtering gambar seperti dalam rekonstruksi CT dan pemrosesan sinyal dari ultrasound. Izin bertanya, selanjutnya apa peran dari line spread function dalam pengukuran MTF? Oke, peran dari LSF sendiri itu digunakan untuk menentukan MTF secara eksperimental dengan menggambarkan respon sistem terhadap input yang sangat tipis. Kemudian dilakukan transformasi Fourier untuk mendapatkan MTF itu sendiri. Gitu. Keempat, izin bertanya, apa yang dimaksud dengan pre-sampled MTF dan bagaimana pengukuran dilakukan? Oke, jadi pre-sample MTF itu digunakan untuk mengukur metode slit miring atau angled slit untuk meningkatkan resolusi spasial dan menghindari aliasing dengan melakukan oversampling data hingga 5 atau 10 kali lipat. Boleh next pertanyaan? Oke, izin bertanya yang terakhir, bagaimana resolusi spasial dipantau dalam sistem pencitraan medis? Oke, saya menjawab. Jadi resolusi spasial dipantau menggunakan pola uji seperti line pair phantom. Jadi yang digunakan untuk memperkirakan resolusi spasial minimum sistem dalam pencitraan. Baik, dari saya cukup menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan ke materi berikutnya. Materi selanjutnya dari kelompok 7 tentang kontras dalam pencitraan medis. Sebab yang pertama yaitu kontras subjek. Kontras subjek sendiri itu mengacu pada perbedaan sinyal yang muncul setelah sinyal berinteraksi dengan pasien sebelum mencapai detektor. Terdiri dari dua faktor utama. Yang pertama yaitu ada faktor intrinsik dan yang kedua ada faktor ekstrinsik, di mana faktor intrinsik itu perubahan anatomi atau fungsional pasien, sedangkan faktor ekstrinsik itu optimalisasi protokol akuisisi seperti energi sinar X, zat kontras atau zodium,
atau pengaturan urutan dari MRI, di mana MRI sendiri itu adalah magnetic resonance imaging. Yang kedua tentang kontras detektor. Detektor memodulasi kontras subjek berdasarkan karakteristiknya. Sedangkan detektor dari nonlinear dapat memperkuat atau meredam kontras pada sinyal tergantung pada bagian kurva karakteristik yang digunakan. Yang ketiga tentang kontras yang ditampilkan. Data, gambar, dan detektor diproses untuk visualisasi pada monitor. Pengaturan window atau level pada gambar membantu menyesuaikan skala abu-abu untuk menampilkan detail tertentu. Pemrosesan yang seperti reduksi rentang dinamis, contoh mamografi digital dilakukan agar gambar dapat dilihat lebih efisien. Yang keempat, tentang rasio kontras terhadap kebisingan atau CNR, yaitu mengukur kontras relatif terhadap kebisingan atau noise, berguna untuk optimasi pencitraan seperti menentukan dosis atau konsentrasi zat kontras minimum yang dapat dideteksi. Yang terakhir, yang kelima, yaitu rasio signal to noise atau SNR. SNR sendiri itu serupa dengan CNR, tetapi mempertimbangkan ukuran dan bentuk objek. CNR sendiri yang tinggi menunjukkan objek lebih mudah dikenali dalam gambar medis dengan nilai minimal 5 sesuai ROS dari Criterion untuk deteksi optimal. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 5 dari kelompok 7. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Izin bertanya kembali. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan kontras subjek? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya menjawab, jadi kontras subjek adalah kontras dasar yang muncul pada sinyal setelah sinyal berinteraksi dengan pasien tetapi sebelum terdeteksi. Gitu. Boleh next? Kedua, izin bertanya lagi, sebutkan peningkatan protokol yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan kontras subjek. Izin menjawab, mengubah energi sinar X menggunakan radiofarmasi yang berbeda, menyuntikkan zat kontras zodium CT atau gadolinium pada MR untuk mengubah penundaan antara injeksi zat kontras dalam dan pencitraan, mengubah urutan denyut nadi pada MR atau mengubah sudut probe ultrason sehubungan dengan pembuluh darah pada pencitraan Doppler. Baik, izin bertanya yang ketiga, berapa kedalaman bit pada mayoritas gambar medis dan berapa bit tampilan modern mampu menampilkan gambar? Izin menjawab, jadi mayoritas gambar medis memiliki kedalaman bit mulai dari 10, 12, bahkan 14 bit, yang masing-masing berkisar dari 1024 atau 4,096 hingga 16.384 warna abu-abu. Tampilan modern hanya mampu menampilkan gambar 8 hingga 10 bit. Gitu. Baik, izin bertanya yang keempat, sebutkan contoh penggunaan metrik CNN. Penggunaan metrik CNR itu untuk contohnya mengoptimalkan kilovolt studi pencitraan untuk memaksimalkan kontras tulang pada tingkat dosis tetap, menghitung dosis yang diperlukan untuk mencapai CNR yang diberikan untuk objek tertentu, dan menghitung konsentrasi minimum zat kontras yang dapat dilihat pada Phantom uji yang diberikan dengan dosis yang tetap. Izin bertanya yang terakhir, apa itu kriteria ROS dalam konteks SNR? Izin menjawab ya. Jadi kriteria ROS menyatakan bahwa jika CNR lebih dari 5, sebuah objek hampir selalu dapat dikenal atau terdeteksi. Namun, kinerja pendeteksian tersebut akan menurun seiring dengan mendeteksinya CNR ke 0. Ini menunjukkan hubungan antara CNR dan kemampuan pengamat dalam mengenali suatu objek. Baik, terima kasih. Jawabannya cukup menjawab. Oke, selanjutnya akan aku next ke materi berikutnya. Di sini saya akan melanjutkan
pemaparan materi dari kelompok 8 masih tentang image quality. Sebab yang pertama ada resolusi dan kontras, di mana resolusi spasial itu kemampuan membedakan dua objek yang berdekatan, sedangkan resolusi kontras itu kemampuan membedakan objek dari latar belakang berdasarkan intensitas sinyal. Kedua faktor ini itu menentukan kualitas detail pada gambar. Yang kedua tentang CNR atau rasio signal to noise, itu perbandingan antara sinyal objek dengan noise pada gambar. CNR sendiri tinggi untuk mempermudah deteksi objek dengan nilai ideal menurut Ross Criterion adalah lebih dari 5. Yang ketiga tentang diagram kontras detail atau CD, itu memvisualisasikan kemampuan sistem menangkap detail dengan berbagai tingkat kontras dan menggabungkan konsep resolusi spasial dan kontras. Yang keempat tentang efisiensi kuantum detektif atau DKI. DKI sendiri itu mengukur efisiensi sistem dalam mengubah sinyal menjadi gambar dengan mempertimbangkan noise. DKI sendiri tinggi menunjukkan lebih banyak sinyal dan lebih sedikit noise. Yang kelima tentang kurva karakteristik operasional penerimaan atau ROC dengan mengukur kinerja diagnostik berdasarkan sensitivitas atau TPF dan spesifisitas atau TNF. Area di bawah kurva atau AUC digunakan sebagai indikator kinerja pengamat dengan nilai ideal mendekati 1. Contohnya AUC realistis, yaitu mamografi screening dengan AUC sekitar 0,93 menunjukkan sensitivitas 70% pada spesifisitas 94%. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada rekan saya, boleh masuk. Izin bertanya, yang pertama, apa itu yang dimaksud kriteria Rose? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi kriteria Ross menyatakan bahwa objek dengan CNR lebih dari 5 dan dapat dideteksi, sedangkan CNR itu mendeteksi 0, membuat deteksi semakin sulit. Baik, izin bertanya lagi. Yang kedua, apa itu detektif kuantum efisiensi atau DQI? Izin menjawab kembali. Jadi DQI itu mengukur efisiensi sistem dalam menangkap sinyal dari sinar X dengan nilai tertinggi pada frekuensi rendah dan dosis rendah. Yang ketiga, izin bertanya lagi, apa hubungan SNR dengan detektif objek? Izin menjawab kembali, jadi SNR tinggi itu meningkatkan kejelasan objek, sedangkan CNR rendah itu membuat objek sulit untuk dikenali. Jadi, dari aku udah cukup. Oke, terima kasih atas sesi diskusi atau tanya jawab. Selanjutnya akan aku lanjut untuk pemaparan materi berikutnya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dari kelompok 9 tentang medical imaging dan information. Sebab yang pertama yaitu pengenalan pencitraan medis. Pencitraan medis sendiri adalah bidang multidisiplin yang melibatkan pengumpulan, transfer, penyimpanan, pemrosesan, tampilan, dan penggunaan informasi dalam kedokteran. Awalnya, data pencitraan medis dihasilkan dalam bentuk analog, misalnya fluoroskopi, kamera kilau, atau ultrason. Yang kedua tentang representasi dari data analog dan digital. Data analog sendiri itu informasi bersifat kontinu dengan nilai yang dapat diukur pada setiap titik waktu. Dalam sirkuit elektronik, data numerik dipresentasikan melalui tegangan sebanding dengan angka. Selanjutnya tentang data digital. Data digital sendiri itu informasi dipresentasikan sebagai angka atau urutan digit. Sebagian besar sinyal digital bersifat biner,
menggunakan dua nilai, yaitu 0 dan 1. Yang ketiga tentang citra radiologi digital, yaitu ada pixel. Itu elemen gambar yang dipresentasikan dengan angka dalam matriks, di mana setiap pixel itu menggambarkan elemen volume atau voxel. Selanjutnya tentang resolusi dan bit. Resolusi yang lebih tinggi membutuhkan lebih banyak pixel, meningkatkan kebutuhan penyimpanan, pemrosesan, dan transfer data. Modalitas seperti CT menggunakan hingga 12 bit untuk resolusi kontras tinggi. Sementara USG itu cukup dengan 8 bit per pixel. Selanjutnya tentang penyimpanan gambar. Jumlah bit yang dibutuhkan untuk penyimpanan gambar bergantung pada jumlah pixel dan bit per pixel. Yang keempat atau yang terakhir itu tentang penggunaan komputer dalam pencitraan medis. Komputer sendiri mulai diterapkan dalam pencitraan medis pada tahun 1970-an. Mereka menangani tugas seperti penyimpanan data, pembagian sumber daya sistem, dan interupsi perangkat. Selanjutnya yaitu sesi diskusi. Baik, izin bertanya kembali. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pencitraan medis? Terima kasih atas pertanyaannya, izin menjawab. Jadi yang dimaksud dengan pencitraan medis yaitu bidang sains dan teknik multidisiplin yang membahas mengenai pengumpulan, transfer, penyimpanan, pemrosesan, tampilan, persepsi, dan penggunaan informasi dalam kedokteran. Yang kedua, izin bertanya lagi, hasil detektor apa yang memiliki fungsi untuk menghasilkan data analog pada pencitraan medis? Izin menjawab, jadi hasil dari detektor yang memiliki fungsi untuk menghasilkan data analog pada pencitraan medis yaitu inherent. Yang ketiga, izin bertanya kembali, sebutkan hasil dari bentuk digital. Izin menjawab, jadi hasil dari bentuk digital yaitu angka atau huruf alfabet yang diwakili oleh urutan digit dan sebagian besar sinyal digit itu bersifat biner. Yang keempat, izin bertanya lagi, apa yang menyusun dan mempresentasikan citra digital? Oke, izin menjawab. Jadi citra digital itu tersusun oleh pixel, di mana setiap pixel itu akan dipresentasikan oleh satu angka, sehingga jika direpresentasikan sebagai matriks dari angka-angka tersebut. Yang terakhir, bagaimana pengaruh dari penggunaan matriks pixel yang besar? Oke, izin menjawab kembali. Jadi pengaruh dari penggunaan matriks pixel yang besar itu akan memperbesar kebutuhan penyimpanan dan pemrosesan serta transfer gambar lebih lambat. Apakah menjawab semua pertanyaan Baik, sudah cukup selanjutnya? menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya aku akan next ke materi berikutnya. Baik, jadi materi selanjutnya dari kelompok 10 tentang medical imaging informatif. Yang pertama, ada perangkat penyimpanan informasi, yaitu magnetic disks. Menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data secara konsentris dengan waktu akses ditentukan oleh pencarian track dan rotasi. Selanjutnya tentang flash memory, di mana memori solid state yang efisien dan tidak membutuhkan daya untuk mempertahankan data meskipun lebih mahal dan magnetic disk. Optical disk atau media penyimpanan berbasis laser dengan tiga jenis, yaitu read only, ada prom, dan retrieval. Yang selanjutnya yaitu write dan jukebox stroke, yaitu teknologi untuk menyimpan data medis dalam skala besar.
Sebab yang berikutnya, yang kedua tentang tampilan gambar digital. Di mana tampilan gambar digital sendiri ada sistem tampilan, kalibrasi tampilan, dan fitur monitor diagnostik. Sistem tampilan sendiri itu menggunakan antarmuka video dan monitor khusus. Dengan monitor LCD itu menggantikan CRT karena lebih cerah, hemat daya, dan stabil. Berikutnya tentang kalibrasi tampilan, standar DICOM dari GSDV itu memastikan konsistensi tampilan grayscale, menggunakan LUT untuk meningkatkan kontras dan mengoptimalkan gambar. Berikutnya tentang fitur dari monitor diagnostik, itu untuk pencahayaan tinggi, resolusi spasial lebih baik, sudut pandang lebar, dan kompatibilitas dengan DICOM GSDV. Yang ketiga, sebab yang ketiga tentang jaringan komputer. Itu ada LAN dan WAN dan AppleTalk. LAN sendiri itu digunakan untuk koneksi area lokal, sedangkan WAN itu mencakup jaringan lebih luas. Ethernet adalah protokol LAN umum dengan teknologi lain seperti token ring dan AppleTalk. Router dan TCP atau IP itu router menghubungkan berbagai jaringan, sedangkan TCP atau IP itu menjadi protokol dasar internet. Dan koneksi jarak jauh itu untuk berbagai teknologi seperti DSL, modern kabel, serat optik, dan T1 atau T3 untuk koneksi ke jaringan jauh. Sesi berikutnya yaitu langsung ke tanya jawab. Untuk rekan saya boleh berdiskusi. Baik, izin bertanya lagi. Eh, Pada magnetic disk, data disimpan dalam bentuk apa? Izin menjawab kembali. Jadi pada magnetic disk data itu akan disimpan dalam bentuk track konsentris dengan head yang bergerak radiasi untuk mengakses tiap track. Yang kedua, izin bertanya lagi. Sebutkan jenis-jenis optical disk. Oke, izin menjawab. Jadi jenis-jenis dari optical disk sendiri ada read only, ada with on read many, dan retrievable. Ketiga, izin bertanya lagi. Apa sih fungsi dari antarmuka tampilan? Oke, fungsi dari antarmuka tampilan itu untuk mengubah gambar digital menjadi sinyal untuk monitor. Yang keempat, pada monitor CRT, warna memiliki 3 berkas elektron untuk menghasilkan cahaya, yaitu apa aja? Oke, izin jawab, yaitu ada 3 warna. Yang pertama ada merah, ada hijau, dan biru. Dan terakhir, izin bertanya lagi, berdasarkan jarak, jaringan dibedakan menjadi apa aja? Oke, berdasarkan jarak tadi jaringan itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada LAN Local Area Network dan WAN atau Wide Area Network. Baik, cukup menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Selanjutnya akan aku next ke materi berikutnya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu masih tentang medical imaging information dari kelompok 11. Sebab yang pertama tentang PACS dan teradiologi, di mana PACS sendiri atau Picture Archiving and Communication System, di mana sistem untuk penyimpanan, pemindahan, dan tampilan gambar radiologi. Komponen utama ada arsip digital, stasiun kerja tampilan, dan jaringan komputer. Tujuannya untuk menyimpan semua gambar medis di pusat kesehatan dan membuatnya tersedia secara nasional. Radiologi sendiri itu memungkinkan interpretasi gambar radiologi dan dari jarak jauh, membutuhkan digitalisasi gambar, koneksi komunikasi, DSL atau modern kabel, dan stasiun kerja interpretasi.
Sebab yang kedua tentang pemrosesan gambar, tujuannya itu untuk meningkatkan kegunaan informasi gambar tanpa menambah informasi baru. Teknik pemrosesan sendiri pengurangan atau penambahan gambar menghasilkan gambar baru dari perbedaan atau kombinasi piksel, pemfilteran spasial, mengurangi noise, dan meningkatkan tipe struktur. Rekonstruksi gambar penumpang itu untuk menghitung gambar penampang dan proyeksi CT atau PET. Pendaftaran gambar bersama menggabungkan data anatomi dan fisiologi dari modalitas berbeda. Tampilan data volumetrik itu ada tail mode dan stack mode untuk menavigasi data, teknik seperti MPR atau multipanel reconstruction, MIP, maximum intensity projection, dan volume dari rendering. Sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Baik, izin tanya kembali, apa itu yang dimaksud PACS dan fungsi utamanya dalam praktik radiologi? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi, PACS atau Picture Archiving and Communication System adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan citra medis secara digital. Fungsi utamanya adalah untuk menggantikan film radiografi tradisional, memungkinkan akses cepat dan efisien ke citra dari berbagai lokasi, serta meningkatkan kolaborasi antar profesional dari kesehatan. Kedua, izin bertanya lagi, apa keuntungan utama dari teleradiologi dalam konteks pelayanan kesehatan? Izin menjawab kembali, jadi keuntungan utama dari teradiologi adalah kemampuannya untuk mengirimkan citra medis secara jarak jauh, memungkinkan radiolog untuk menganalisis dan memberikan diagnosis tanpa harus berada di lokasi yang sama dengan pasien. Ini meningkatkan akses ke layanan radiologi, mempercepat diagnosis, dan memungkinkan kolaborasi dengan spesialis dari lokasi yang berbeda. Izin bertanya yang ketiga, apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keamanan data dalam sistem teradiologi? Izin menjawab kembali, jadi langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan data dalam sistem teradiologi itu meliputi penerapan enkripsi untuk melindungi data selama transmisi, penggunaan autentikasi multifaktor untuk akses sistem, pelatihan staf tentang praktek keamanan siber, serta penerapan kebijakan dan prosedur yang ketat untuk pengelolaan dan penyimpanan data dari pasien. Izin bertanya, yang keempat, mengapa keamanan data penting dalam sistem PACS dan teleradiologi? Izin menjawab, jadi keamanan data itu penting untuk melindungi informasi medis pasien agar tidak disalahgunakan, memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari data. Yang terakhir, izin bertanya lagi, jelaskan peran enskripsi dalam sistem teleradiologi. Oke, izin menjawab. Jadi peran dari enkripsi dalam sistem teradiologi itu, enkripsi sendiri mengamankan data medis selama proses transfer sehingga hanya pihak yang memiliki kunci deskripsi yang bisa mengakses informasi tersebut. Apakah menjawab dari Baik, sudah pertanyaan cukup menjawab. Terima kasih atas jawabannya. Oke, akan aku lanjutkan ke next materi. Materi selanjutnya tentang produksi sinar X dan tabung sinar X dari kelompok 12. Sebab yang pertama yaitu ada produksi sinar X, di mana sinar X sendiri itu dihasilkan dari energi kinetik elektron yang berubah menjadi radiasi elektromagnetik ketika diperlambat oleh bahan target. Seperti yang pertama ada spektrum dari Bremsstrahlung, di mana dihasilkan saat elektron itu diperlambat
oleh medan listrik in the atom target. Sebagian besar energi menjadi panas, sebagian kecil menjadi foton sinar X. Untuk selanjutnya tentang spektrum sinar X dari sinar X karakteristik. Terjadi saat elektron dari kulit atom target dipindahkan dan digantikan oleh elektron dari kulit lain, menghasilkan energi sinar X spesifik. Sebab yang kedua tentang komponen tabung sinar X, ada katoda, anoda, ada anoda stasioner, efek tumit, elektroda. Yang pertama ada katoda. Katoda sendiri adalah elektroda negatif yang melepaskan elektron melalui emisi termionik, di mana terdiri dari filamen tungsten yang dipanaskan oleh arus listrik. Untuk anoda sendiri yaitu elektroda positif yang menjadi target elektron. Terdapat dua jenis, ada anoda stasioner dan ada anoda berputar, di mana anoda stasioner itu untuk aplikasi kecil dengan keluaran sinar X terbatas. Untuk anoda berputar itu memungkinkan distribusi panas yang lebih baik untuk keluaran sinar X yang lebih besar. Itu ada efek tumit dan radiasi di luar fokus, di mana intensitas sinar X itu berkurang di sisi anoda karena redaman di dalam bahan anoda. Radiasi di luar fokus itu dihasilkan oleh elektron yang menyimpang dan target utama itu untuk meningkatkan noise dan mengurangi kualitas gambar. Yang ketiga, sebab yang ketiga ada desain dan perlindungan tabung sinar X, di mana ada sisipan tabung sinar X. Bagian dalam berisi katoda, anoda, struktur yang pendukung dalam kondisi vakum. Untuk perumahan tabung ada memberikan isolasi listrik, pelindung radiasi, dan pendinginan dengan minyak. Kolimatornya ada mengatur ukuran dan bentuk bidang sinar X untuk mengurangi paparan yang tidak perlu. Sebab yang keempat ada filtrasi, di mana filtrasi itu menghilangkan sinar X berenergi rendah untuk meningkatkan efisiensi. Filtrasi bawaan itu dari bahan internal tabung. Sedangkan filtrasi tambahan sendiri menggunakan lembaran logam seperti aluminium untuk menyaring sinar X energi rendah. Yang terakhir itu ada rekomendasi penggunaan tabung sinar X, di mana untuk meminimalkan waktu pemanasan filamen menggunakan arus tabung rendah dengan waktu paparan lebih lama, menghindari penggunaan faktor teknik tinggi secara terus-menerus, dan mengikuti prosedur pemanasan pabrikan untuk mencegah keretakan anoda. Seksi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau diskusi dengan rekan saya. Izin bertanya. Yang pertama, jelaskan terbentuknya sinar X Bremsstrahlung. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Terbentuknya sinar X Bremsstrahlung sendiri, sinar X yang tercipta dan dari konversi energi kinetik elektron menjadi radiasi elektromagnetik ketika kecepatannya itu diperlambat akibat interaksi dengan bahan. Yang kedua, izin bertanya, ketika elektron menabrak target terjadi proses perubahan energi. Gimana sih prosesnya? Oke, izin menjawab kembali. Jadi, elektron yang dipercepat itu akan berada di dekat inti atom dan dipengaruhi oleh gaya listrik atau Coulomb. Menarik dan memperlambat elektron serta mengubah arahnya. Pertukaran energi dengan elektron pada target itu menimbulkan panas. Yang ketiga, izin bertanya lagi, berapa besar tegangan tabung sinar X untuk pencitraan diagnostik? Izin menjawab kembali untuk tegangan dari tabung sinar X pada pencitraan diagnostik yaitu sekitar 40 sampai 150 kV. Izin bertanya lagi, katoda kan merupakan elektroda negatif dalam tabung sinar X yang umumnya terbuat dari bahan apa? Jadi elektroda negatif dalam tabung sinar X itu umumnya terbuat dari bahan kawat tungsten. Yang terakhir, ukuran titik fokus dapat ditentukan oleh apa?
Bisa menjawab. Jadi ukuran titik fokus itu ditentukan oleh panjang filamen katode dan lebar dari slot titik fokus sendiri. Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah cukup menjawab. Oke, selanjutnya akan aku lanjut ke pemaparan materi terakhir dari kelompok 13. Oke, jadi materi terakhir dari kelompok 13 tentang generator sinar X. Boleh next? Yang pertama ada subbabnya, yaitu tentang pengertian dari generator sendiri. Apa itu generator sinar X? Jadi, generator sinar X adalah alat yang menyediakan arus dengan tegangan tinggi ke tabung sinar X untuk menghasilkan sinar X. Tegangan yang dibutuhkan berkisar antara 20.000 hingga 150.000 volt, jauh lebih tinggi dari daya listrik standar atau sekitar dari 480 volt. Sebab yang kedua tentang prinsip dasar. Jadi induksi elektromagnetik adalah fenomena di mana perubahan medan magnet menginduksi tegangan pada konduktor. Transformasi tegangan itu pengubahan tegangan melalui trafo atau transformator dengan lilitan primer dan sekunder. Yang ketiga ada komponen utama, di mana konsol operator ada mengontrol sistem generator sinar X yang kini sering berbasis mikroprosesor. Generator frekuensi tinggi menjaga tegangan dan arus konstan selama pemaparan. Pengaturan waktu untuk menentukan durasi exposure dengan akurasi mikrodetik. Kontrol phototimer atau phototimer otomatis itu untuk menghentikan produksi sinar X saat dosis radiasi yang cukup tercapai. Sebab yang keempat tentang peringkat daya dan pendinginan panas. Peringkat daya sendiri untuk menentukan kapasitas maksimum generator berdasarkan voltage dan arus yang digunakan. Pendinginan anoda itu untuk mengontrol panas yang dihasilkan saat produksi sinar X melalui unit panas HU atau Joule. Yang kelima atau yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi emisi sinar X, di mana efisiensi dan kualitas emisi sinar X itu dipengaruhi ada 6 efisiensi. Yang pertama ada bahan target anoda, yang kedua ada tegangan tabung atau kilovolt, yang ketiga ada arus tabung yaitu miliampere, yang keempat ada waktu pemaparan, yang kelima ada penyaringan sinar, yang keenam ada bentuk gelombang. Jadi kesimpulan dari materi yang dibawakan oleh kelompok 13 yaitu generator sinar X merupakan komponen penting dalam radiologi diagnostik dengan kemampuan menghasilkan sinar X berkualitas tinggi melalui prinsip elektromagnetik dan transformasi tegangan. Aspek efisiensi, pengendalian waktu, dan pendinginan panas sangat mempengaruhi performanya. Untuk selanjutnya akan dilanjut dengan sesi tanya jawab dengan rekan saya. Baik, izin bertanya untuk PPT kelompok terakhir. Fungsi utama dari generator sinar X itu apa? Terima kasih atas pertanyaannya, izin menjawab kembali. Jadi, fungsi utama dari generator sinar X itu untuk menyediakan arus pada tegangan tinggi ke tabung sinar X. Yang kedua, izin bertanya, trafo dasar terdiri dari apa aja? Oke, izin menjawab kembali. Jadi, trafo dasar itu terdiri dari 3 rangkaian. Yang pertama ada inti besi, yang kedua ada rangkaian belitan primer, yang ketiga itu ada rangkaian belitan dari sekunder. Contohnya yang ketiga, apa yang dimaksud dengan peringkat daya tabung sinar X atau generator? Bisa menjawab, jadi daya maksimum yang dapat diterima oleh titik fokus tabung sinar X atau yang dapat dihasilkan oleh si generator sendiri. Yang keempat, efisiensi produksi sinar X, exposure, kualitas, dan kuantitas ditentukan oleh 6 faktor utama, yaitu apa aja? Jadi izin menjawab ya. Jadi 6 faktor utama dari
efisiensi produksi sinar X. Yang pertama ada bahan target tabung sinar X, yang kedua ada tegangan tabung, yang ketiga ada arus tabung, yang keempat ada waktu pemaparan, yang kelima ada penyaringan sinar, yang terakhir ada bentuk gelombang dari generator. Dan terakhir izin bertanya, detektor air digunakan untuk mengukur apa? Izin menjawab, jadi detektor air digunakan untuk mengukur insiden radiasi pada detektor dan menghentikan paparan sesuai dengan kerapatan optik yang telah ditetapkan sebelumnya atau rasio sinyal terhadap noise yang dicapai dalam gambar analog atau digital. Apakah menjawab semua pertanyaan? Baik, sudah cukup menjawab semuanya. Terima kasih. Oke, sekian presentasi saya dari bab 1 hingga bab 13, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.